Hey, sebelum kamu skip video ini, jawab dulu satu pertanyaan. Kamu tahu bukan, zodiak kamu, entah itu Scorpio, Virgo, atau Leo, kamu hafal kan? Tapi bagaimana kalau aku bilang, zodiak yang kamu percaya selama ini tidak mencerminkan posisi bintang yang sebenarnya. Dan ada rasi bintang yang sudah diketahui ribuan tahun lalu, tapi sejak awal tidak pernah dimasukkan ke dalam kalender zodiak. Ini bukan teori konspirasi. Ini sains murni dan jawabannya lebih mengejutkan dari yang kamu kira. Oh ya, kalau kamu baru di sini, subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Kita bahas banyak hal menarik soal sains dan alam semesta. Sekarang mari kita mulai. Astrologi versus astronomi, dulu satu ilmu, kini terpisah jauh. Ribuan tahun yang lalu, manusia menatap langit bukan hanya untuk kagum, tapi untuk bertahan hidup. Mereka mengamati posisi bintang untuk menentukan kapan musim berganti, kapan harus menanam, kapan banjir Sungai Nil akan datang. Langit adalah kalender raksasa milik peradaban manusia. Disinilah astrologi dan astronomi lahir, sebagai satu ilmu yang sama. Bangsa Babilonia, Mesir, Yunani, mereka adalah astronom sekaligus astrolog. Mereka memetakan langit dengan sangat teliti, dan dari pengamatan itu, mereka mulai percaya bahwa posisi bintang saat seseorang lahir bisa memengaruhi nasib dan karakternya. Ptolemy, ilmuwan Yunani yang hidup sekitar abad kedua Masehi, menulis dua karya besar. Almagest, buku astronomi ilmiah, dan Tetrabiblos, buku astrologi. Satu orang, dua dunia yang kini terpisah jauh. Lalu apa yang memisahkan keduanya? Revolusi ilmiah abad ke-16 dan 17. Saat Kopernikus, Galileo, dan Newton mulai membuktikan bahwa alam semesta bekerja berdasarkan hukum fisika yang bisa diuji dan dibuktikan, bukan berdasarkan pengaruh mistis bintang terhadap manusia. Astronomi berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang ketat, sementara astrologi tetap di tempat. Ia menjadi sistem kepercayaan, bukan sains. Hari ini astronomi adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit, planet, bintang, galaksi, menggunakan matematika, fisika, dan observasi. Sedangkan astrologi adalah sistem interpretasi simbolis yang percaya bahwa posisi benda langit memengaruhi kehidupan manusia. Keduanya sama-sama melihat bintang, tapi kesimpulannya sangat berbeda. Mitos versus fakta. Apakah zodiak punya dasar astronomi? Apakah zodiak punya dasar astronomi yang nyata? Jawaban singkatnya, sebagian ya, sebagian besar tidak. Yang punya dasar astronomi, zodiak memang berdasarkan posisi matahari terhadap rasi bintang di sepanjang ekliptika, yaitu jalur yang tampak dilalui matahari di langit sepanjang tahun, akibat orbit bumi mengelilinginya. Ini fakta astronomi yang benar. Rasi-rasi bintang zodiak, Aries, Taurus, Gemini, dan seterusnya, memang eksis secara nyata di langit. Mereka adalah kelompok bintang yang bisa diamati dengan teleskop atau bahkan mata telanjang. Jadi secara konsep dasar, ada hubungan dengan langit. Tapi masalahnya ada di eksekusinya, yang tidak punya dasar ilmiah. Pertama, dan ini penting untuk dipahami, zodiak tropis yang dipakai astrologi barat tidak pernah dirancang untuk mencerminkan posisi rasi bintang yang sebenarnya. Sistem ini berbasis musim. Titik awal zodiak selalu dikunci di equinox, musim semi, bukan di posisi bintang. Jadi ketika seseorang bilang, matahari di Aries berarti bintang Aries ada di belakang matahari, itu keliru. Sistem zodiak memang tidak pernah bekerja seperti itu. Ini bukan cacat tersembunyi. Ini adalah pilihan desain sejak awal. Tapi sayangnya banyak orang tidak tahu perbedaan ini dan mengira zodiak mereka mencerminkan peta langit yang akurat. Kedua, tidak ada mekanisme ilmiah yang bisa menjelaskan bagaimana posisi bintang yang jaraknya ratusan hingga ribuan tahun, cahaya bisa memengaruhi kepribadian atau nasib seseorang yang baru lahir. Gravitasi bintang-bintang itu terhadap bayi yang lahir jauh lebih kecil dari gravitasi bidan yang membantu persalinannya. Studi ilmiah berulang kali gagal menemukan korelasi antara zodiak dan kepribadian, karier, atau hubungan seseorang.
Ramalan zodiak bekerja karena efek Barnum. Kalimat yang cukup umum sehingga terasa personal bagi semua orang. Mengapa ada 12 zodiak, padahal ada lebih dari 12 rasi di jalur ekliptika? Nah, ini bagian yang sering bikin orang terdiam. Kalau kamu pernah belajar sedikit astronomi, kamu mungkin tahu bahwa jalur ekliptika, jalur tampak matahari di langit sepanjang tahun, sebenarnya melewati setidaknya 13 rasi bintang. Bahkan ada yang menghitungnya hingga 15. Tergantung bagaimana batas rasi bintang ditarik. Tapi zodiak hanya punya 12. Kenapa? Jawabannya, karena angka 12 dipilih secara sengaja. Bukan karena itu yang paling akurat, tapi karena paling praktis. Bangsa Babilonia yang menyusun sistem zodiak sekitar 700 sampai 500. Sebelum Masehi adalah penggemar berat angka 12. Mengapa? Karena dalam satu tahun ada kira-kira 12 siklus bulan. Selain itu, angka 12 terbagi bersih ke dalam 4 musim dan sistem matematika basis 60 yang mereka gunakan untuk segalanya, dari perhitungan waktu hingga kalender bintang. Membagi langit menjadi 12 bagian sama rata terasa sangat elegan dan fungsional. Mereka tahu betul ada rasi bintang lain di jalur ekliptika, tapi mereka memilih untuk tidak memasukkannya. Bukan karena lupa, bukan karena salah hitung, tapi karena sistem 12 tanda yang lebih rapi dan simetris adalah tujuan mereka sejak awal. Salah satu rasi yang tidak mereka masukkan adalah Ophiuchus. Dan inilah yang akan kita bahas sekarang. Ophiuchus, rasi bintang yang tidak pernah masuk zodiak. Mari kita kenalan dengan tokoh yang terlupakan ini. Ophiuchus. Namanya berasal dari bahasa Yunani yang berarti pembawa ular. Dalam mitologi Yunani, ia diidentikan dengan Asklepios, dewa pengobatan, yang digambarkan memegang seekor ular besar. Dari sinilah simbol medis dunia, tongkat dengan ular melilit, berasal. Secara astronomi, Ophiuchus adalah rasi bintang yang besar, terletak di antara Scorpius dan Sagittarius. Matahari memang benar-benar melintas di wilayahnya setiap tahun, sekitar 29 November hingga 17 Desember, selama kurang lebih 18 hari. Lebih lama dari Scorpius yang hanya dilalui matahari sekitar 7 hari. Bangsa Babilonia sudah tahu Ophiuchus ada di sana. Ptolemy pun mencatatnya sebagai salah satu dari 48 rasi bintang resmi di zamannya. Tapi keduanya sama-sama tidak memasukkan Ophiuchus ke dalam daftar zodiak. Bukan karena mereka tidak tahu, melainkan karena sistem 12 tanda yang simetris adalah prioritas mereka. Jadi framing yang tepat bukan Ophiuchus dibuang dari zodiak, tapi Ophiuchus memang tidak pernah diundang masuk sejak awal. Lalu apakah ini berarti zodiak harus diubah? Tidak serta-merta, karena seperti yang sudah kita bahas, zodiak tropis berbasis musim, bukan posisi bintang. Menambahkan Ophiuchus justru akan merusak logika internal sistem yang sudah berjalan lebih dari 2000 tahun. Yang penting adalah kita memahami perbedaan antara rasi bintang astronomis dan tanda zodiak astrologis. Keduanya bukan hal yang sama dan tidak perlu dipaksa menjadi sama. Lebih dari 12 rasi bintang versus 12 tanda zodiak. Kita bandingkan langsung apa yang dikatakan astronomi versus apa yang digunakan astrologi. Secara astronomi, matahari melintas setidaknya 13 rasi bintang dalam setahun, termasuk Ophiuchus yang berada di antara Scorpius dan Sagittarius. Sementara astrologi menggunakan 12 tanda yang dibagi secara merata masing-masing 30 derajat. Sebuah pembagian matematis yang tidak mencerminkan ukuran rasi bintang yang sesungguhnya. Perbedaan ini nyata dan terukur. Virgo misalnya, dilalui matahari selama hampir 45 hari secara astronomis. Jauh lebih lama dari jatah 30 hari yang diberikan zodiak. Sementara Scorpius hanya sekitar 7 hari, jauh lebih singkat dari 30 hari yang diklaim zodiak Scorpio. Sekali lagi, ini bukan kesalahan zodiak. Karena zodiak tropis memang tidak dirancang mengikuti batas rasi bintang. Tapi ini adalah perbedaan mendasar yang perlu kita pahami agar tidak mencampur adukan dua sistem yang berbeda tujuannya.
Astronomi memetakan langit sebagaimana adanya. Astrologi memetakan musim dalam pembagian simbolis yang rapi. Keduanya tidak bisa saling menggantikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Kalau video ini membuka perspektif baru buat kamu, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video berikutnya.